Assalamualaikum teman-teman. Sehat selalu semuanya. Mari sama-sama memohon pada Allah Ta'ala agar kita selalu dianugerahi hidayah dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Sungguhnya orang kafir. Lihat teman-teman ya, ini ayatnya Masya Allah, perhatikan baik-baik, ini indah banget buat kita. Sesungguhnya orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, artinya apa? Menginfakkan harta mereka. Loh, ya. Jadi yang infak itu bukan cuma orang beriman, cuma beda tujuan. Maka kan begini nanti, malu kita. Orang kafir itu membela kekafiran, kebatilan, kemaksiatan, siap infak. Infak untuk kebatilan. Kita yang ngaku beriman, kita yang ngaku orang yang sedang memperjuangkan kebenaran, tidak keluar hartanya untuk berinfak diberikan kepada perjuangan dan hak, sesuatu yang benar. Ya, Allah menggunakan, bayangkan, kata-kata yang sama. Kan bisa saja begini sebenarnya, kan bisa saja ayat menggunakan kata lain. Bahasa Arab itu sangat kaya kosakata. Bu ya jangan pakai kata infak gitu loh, ya kan? Walaupun kata infak ini maknanya umum sebenarnya. Cuma kan ini kalau dalam bahasa Indonesia kata infak tuh ya kita tahu infak, sedekah, wakaf, zakat yang satu paket itu. Bisa, sesungguhnya Quran bisa memilih banyak sekali kata yang menunjukkan donasi kayak. Ya kan? Umpamanya bukan yunfikun, umpamanya yatabarra'un. Tabarru' itu kan donasi. Sesungguhnya orang kafir saling berdonasi, ya kan? Bi amwalihim, dengan harta mereka. Kan bisa saja. Tapi Allah ingin memberikan sentuhan juga buat kita. Muslimin infak, mereka juga infak. Tapi mereka tujuannya liyasuddu an sabilillah, untuk memalingkan orang dari jalan Allah. Oke ya, kalau kita dari kemarin pokoknya bicara tentang masalah muslimin diperangi dengan berbagai macam cara. Ternyata mereka punya budget khusus, anggaran khusus untuk memerangi muslimin. Jadi jangan heran, ya kan? Jangan heran, mereka punya anggaran itu. Punya, dan targetnya jelas. Pokoknya manusia ini harus menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya, pokoknya jauh dari Islam. Jadi kalau dengerin Islam tuh rasanya gimana gitu ya? Ya. Menjauh dari jalan Islam. Islam ini rasanya menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Orang tidak suka lagi mendekat ke Islam. Itu terstruktur betul, makar itu, dan itu mereka siap gelontorkan dana yang tidak kecil untuk menjauhkan orang dari Islam dengan berbagai macam cara. Umpamanya contoh media hari ini umpamanya sama, bukan hanya media apapun itu. Bagaimana caranya menjauhkan generasi muda ini dari Islam? Maka mereka siapkan anggaran yang tidak kecil. Tapi Allah berikan jaminan. Lihat, Allah berikan jaminan. Lihat ayat berikutnya. Fasayunfiqunaha. Mereka akan keluarkan itu, uang mereka itu. Diulangi lagi kata yunfik ya, infak. Tsumma takunu alaihim hasrah. Kemudian mereka menyesal. Rugi berat ini. Tsumma yughlabun, ujungnya mereka dikalahkan juga oleh muslimin. Nah, indah sekali ya kan? Masya Allah. Indah ini. Fasayunfiqunaha itu sampai menggunakan fi'il mudhari. Artinya mereka terus menerus keluarkan anggaran tuh, kurang tambahin lagi, mau berapa terus. Pokoknya targetnya jauhkan manusia, jauhkan, kalau perlu muslimin jauhkan dari syariatnya, jauhkan dari Qur'annya dan seterusnya. Kata Allah, mereka terus melakukan itu. Tsumma takunu alaihim hasrah, sampai ujungnya mereka menyesal. Nyesel mereka ujungnya. Keluarin duit banyak-banyak, hasil enggak seberapa. Terus, oh ini betulan ini. Sudah puluhan tahun yang lalu saya membaca berita tentang Indonesia. Ya, bagaimana akidah umat ini mau diporak-porandakan dengan dana tidak kecil dari luar. Gitu ya. Bahkan yang pernah saya baca adalah kalau Indonesia ini perlu anggaran lebih besar, maka anggaran yang ada untuk Asia itu dituangkan sekalian ke Indonesia.
dengan target Indonesia, merusak akidah muslimin di Indonesia. Apa jadi? Ternyata nggak jadi. Nggak jadi maknanya adalah gagal. Ternyata muslimin tidak keluar dari agamanya. Bahkan mereka kecilkan lagi, targetnya Pulau Jawa. Pulau Jawa juga ternyata tidak murtad juga. Mereka kecilkan tanah Pasundan. Tanah Pasundan di wilayah Jawa Barat sini. Karena ini adalah wilayah dengan keislaman yang juga luar biasa. Berhasil, malah lebih tidak berhasil lagi. Itu juga data luar biasa. Mereka menyesal, duit banyak-banyak, hasil nggak ada juga. Ujungnya apa? Tinggal nunggu satu poin lagi berarti. Tsumma yughlabun. Ujungnya mereka dikalahkan juga oleh muslimin. Ya, ujungnya mereka dikalahkan oleh muslimin. Yang paling buruk setelahnya, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir itu nanti digiring ke jahanam. Wal iyadu billah. Apa nih tujuan semua ini? Liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah itu memisahkan antara yang baik, antara yang buruk dan yang baik. Allah nggak mau nyampur itu yang baik dan buruk. Ini cara memisahkan tuh. Dipisahkan aja itu. Ya. Wa ja'al khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarqumahu faj'al jami'an faj'alahu fi jahannam ulaika hum khasirun. Bahwa keburukan itu saling bertumpuk satu sama lain. Jadi memang gitu. Jadi artinya mereka juga saling mendukung dan seterusnya, tapi ujungnya mereka di jahanam. Mereka orang yang merugi. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larung payu wis takdir.